Selamat datang di Dimex Forex Insight. Pada episode kali ini, kita akan membahas berbagai data ekonomi penting yang akan mempengaruhi pasar keuangan global selama minggu ini, mulai dari tanggal 23 hingga 29 Juni. Dalam minggu ini, kita akan menyaksikan berbagai peristiwa besar seperti libur bank di Selandia Baru, serta rilis data ekonomi utama dari berbagai negara seperti Kanada, Amerika Serikat, Inggris, dan juga Australia. Kami akan mengulas secara mendalam dampak dari angka-angka ekonomi yang dirilis, termasuk perubahan jumlah klaim pengangguran di Amerika Serikat, data GDP dari Kanada, inflasi CPI di Australia, serta kebijakan moneter dari Bank of Canada dan Bank of England. Selain itu, kami akan membantu Anda merancang trading plan yang efektif untuk memanfaatkan volatilitas pasar selama minggu ini. Oke, kali ini aku ditemenin sama Miss Melina. Gimana nih kabarnya Miss Melina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kita langsung aja ya ke pertanyaan. Boleh? Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana pernyataan dari BOC Government McLean pada tanggal 25 Juni pukul 00.45 dapat mempengaruhi nilai tukar CAD? Oke. Pernyataan dari Gubernur Bank of Canada atau BOC, Tim McLean, dapat mempengaruhi nilai tukar CAD karena dapat memberikan petunjuk mengenai kebijakan moneter dan pandangan ekonomi BOC. Jika McLean memberikan sinyal mengenai kemungkinan perubahan suku bunga atau langkah-langkah kebijakan lainnya, hal ini biasanya menyebabkan fluktuasi signifikan pada CAD. Pertanyaan kedua, mengapa data CPI month per month yang akan diumumkan pada tanggal 25 Juni pukul 19.30 penting bagi CAD? Dan bagaimana hasil aktual 0,3% dibandingkan dengan forecast 0,5% dapat mempengaruhi nilai tukar CAD? Oke, data CPI month per month penting bagi CAD karena merupakan indikator utama inflasi. Inflasi yang lebih rendah dari perkiraan sebesar 0,3% dibandingkan dengan forecast 0,5% dapat menunjukkan bahwa tekanan harga lebih lemah, yang dapat mengurangi kemungkinan kenaikan suku bunga oleh Bank of Canada. Hal ini dapat menyebabkan penurunan nilai tukar CAD karena investor mungkin menurunkan ekspektasi mereka terhadap kebijakan moneter yang lebih ketat. Oke, pertanyaan ketiga, bagaimana data CB Consumer Confidence yang akan diumumkan pada tanggal 25 Juni pukul 21.00 dapat mempengaruhi nilai tukar di USD? Oke, data CB Consumer Confidence adalah indikator penting dari sentimen konsumen. Jika data aktual lebih tinggi dari perkiraan, ini bisa menunjukkan kepercayaan konsumen yang kuat, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung penguatan USD. Sebaliknya, data yang lebih rendah dari perkiraan dapat menunjukkan sentimen yang lemah dan melemahkan USD. Next, pertanyaan keempat, mengapa perubahan dalam CPI year per year penting bagi AUD dan bagaimana data aktual 3,5% dibandingkan dengan forecast 3,6% dapat mempengaruhi nilai tukar AUD pada tanggal 26 Juni pukul 8.30. Oke, perubahan dalam CPI year per year penting bagi AUD karena merupakan indikator utama inflasi. Inflasi yang lebih rendah dari perkiraan sebesar 3,5% dibandingkan dengan forecast 3,6% dapat menunjukkan bahwa tekanan harga lebih lemah, yang dapat mengurangi kemungkinan kenaikan suku bunga oleh Reserve Bank of Australia. Hal ini dapat menyebabkan penurunan nilai tukar AUD karena investor mungkin menurunkan ekspektasi mereka terhadap kebijakan moneter yang lebih ketat. Pertanyaan kelima, bagaimana pernyataan dari BOE Government Bailey pada tanggal 27 Juni pukul 16.30 dapat mempengaruhi nilai tukar GBP? Oke, pernyataan dari Gubernur Bank of England, Andrew Bailey, dapat mempengaruhi nilai tukar GDP karena dapat memberikan petunjuk mengenai kebijakan moneter dan pandangan ekonomi BOE. Jika Bailey memberikan sinyal mengenai kemungkinan perubahan suku bunga atau langkah-langkah kebijakan lainnya, hal ini bisa menyebabkan fluktuasi signifikan pada GBP. Next, pertanyaan keenam, bagaimana data final GDP quarter per quarter yang akan diumumkan pada tanggal 27 Juni pukul 19.30 dapat mempengaruhi ekspektasi pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar USD?
Oke, data final GDP adalah indikator penting bagi pertumbuhan ekonomi. Jika data aktual lebih tinggi dari perkiraan, ini bisa meningkatkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi dan mendukung penguatan USD. Sebaliknya, data yang lebih rendah dari perkiraan dapat menurunkan ekspektasi pertumbuhan untuk melemahkan USD. Oke, pertanyaan ketujuh. Bagaimana perubahan dalam unemployment claims di AS yang diumumkan pada tanggal 27 Juni pukul 19.30 dapat mempengaruhi nilai tukar USD? Oke, perubahan dalam unemployment claims merupakan indikator awal dari kondisi pasar tenaga kerja. Jika klaim pengangguran lebih rendah dari perkiraan, yaitu 240K dibandingkan dengan previous 238K, ini bisa menunjukkan perbaikan dalam pasar tenaga kerja yang bisa memperkuat USD. Sebaliknya, klaim pengangguran yang lebih tinggi dari perkiraan dapat menandakan pelemahan dalam pasar tenaga kerja dan berpotensi melemahkan USD. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana data pending home sales month per month yang akan diumumkan pada tanggal 27 Juni pukul 21.00 dapat mempengaruhi nilai tukar USD? Oke, data pending home sales month per month adalah indikator penting dari aktivitas pasar perumahan. Jika data aktual lebih tinggi dari perkiraan, ini bisa menunjukkan aktivitas pasar perumahan yang kuat, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat USD. Sebaliknya, data yang lebih rendah dari perkiraan dapat menunjukkan kelemahan dalam pasar perumahan dan melemahkan USD. Teman-teman trader, itu tadi inti dari episode Didimes Forex Insight kali ini. Semoga sedikit banyaknya dari yang udah kita sampaikan dapat bermanfaat. Happy trading! Dan Done. Foto dulu.